Pak Dokter Asep, tolong jelaskan tentang kenapa orang yang suka kena virus banyak yang lemes sebelahnya. Oh, siap, siap. Mudah-mudahan Ya, siap. manfaat karena dapat informasi saat salat juga lulus. Makasih semuanya ya. Ya, Maafkan makasih AA. A. Sehat terus A-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah senang ya rasanya. Alhamdulillah ya Allah. Lihat AA bisa bertemu kita lagi, bisa mengisi ilmu sama kita lagi, sebuah kebahagiaan ya bagi kita. Serang aja terharu ya, Pamit alhamdulillah. ya. Oh ya, mangga AA, silakan. Mudah-mudahan AA sehat terus di masa pemulihan ini AA. Teman-teman semua, memang ada pelajaran yang sangat berharga dari sakitnya AA ini. Mohon maaf, AA izin cerita sedikit. Jadi ketika AA dinyatakan positif, saya ingat tuh hari Senin ya, hari Senin sore, ketika tim kita memutuskan AA itu untuk dirawat, dibawa ke rumah sakit, kemudian tim itu menginstruksikan kepada saya untuk melakukan komunikasi dengan AA. Nah, di luar dugaan biasanya rata-rata orang yang merasa segar kemudian juga dia positif rata-rata nggak mau untuk dilakukan isolasi di rumah sakit begitu. Karena dengan berbagai pertimbangan usia begitu ya, kemudian juga faktor risiko lainnya, maka waktu saat itu tim memutuskan agar AA segera dibawa ke rumah sakit. Nah, qadarullah AA itu memang tidak rumit begitu, simpel gitu. Kalau ketika saya sampaikan A, baiknya dengan pertimbangan A, B, C, D, A dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah. Ternyata nggak rumit. Jawaban A, ya A, bagaimana baiknya, bagaimana baik untuk AA, bagaimana baik untuk orang lain. Nah, itu yang membuat prosesnya insya Allah serba mudah begitu. Kemudian juga ketika AA dibawa ke RSPAD juga ternyata tidak rumit begitu ya. Kenapa harus ke RSPAD dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, sebetulnya yang pernah kami alami begitu ya ketika mengevakuasi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID untuk masuk rumah sakit itu bukan suatu hal yang mudah, teman-teman semua. Ada kalanya ketika mereka mengetahui hasil positif sekalipun, mereka melalui fase depresi dulu. Fase depresi ini bukan pada satu dua orang, bukan pada hanya orang-orang biasa saja, termasuk juga rekan-rekan tenaga medis dan paramedis. Ketika dinyatakan dirinya positif, ya itu rata-rata fase depresinya itu 2 sampai 3 hari. Mungkin ada para survivor di sini yang pernah mengalami juga ya. Rata-rata kalau hitungan klinis itu rata-rata 2 sampai 3 hari, rata-rata itu paling cepat. Nah, Aku nggak dari dulu kemarin kan. ya alhamdulillah kalau ama nggak nyampe Kan 2 3 hari langsung aja. langsung nggak ada tahu takdirnya enak. Iya. Jadi kalau AA mah Pamit serba ya. mudah kemarin. Begitu disampaikan AA ini ke rumah sakit, ya udah pada malam itu juga nggak sampai lama gitu. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi ini mungkin salah satu faktor penyebab atau wasilah di antaranya kenapa AA itu cepat sekali dalam kondisi fit. Karena sesuai dengan teori, ketika seseorang menerima kejadian di luar ekspektasi, di luar harapan, di luar yang dia inginkan, apalagi ini berlabel negatif, maka ketika itulah terjadi penolakan di dalam dirinya. Ketika dia tidak menerima dengan kerelaan hati, dengan keterbukaan, maka yang terjadi adalah sebagian besar sistem hormonal di otak termasuk dalam lobus prefrontal, kemudian juga di amigdala di dalam di bagian otak, maka akan memposisikan bahwa dirinya itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan.
Ketika penolakan itu terjadi, maka respon stres itu yang lebih dominan. Rasa cemas, kemudian juga rasa tidak menerima, kemudian bahkan muncul rasa bagaimana dia itu menyalahkan berbagai pihak atau menyalahkan orang lain, sehingga dia itu lebih berpikiran bagaimana kejadian ini terjadi, kontribusi orang-orang di sekitarnya, sehingga dirinya menjadi sebagai korban. Kalau dia tidak menerima pikirannya seperti itu. Tetapi andai kata dia ada kerelaan hati, keterbukaan, menerima, maka episode stres tadi, episode depresi tadi hanya berlangsung singkat, hanya cemas sedikit, kemudian beralih kepada fase penerimaan. Dan ketika terjadi dirinya itu masuk ke dalam fase penerimaan, maka akan berubah tuh tadinya. Yang tadinya 80% pemikiran itu pada menolak, filing data di otak itu menyalahkan orang lain, 80% mencari siapa yang kira-kira berkontribusi sehingga saya ini sakit. Oh, mungkin si ini jadi tertular saya. Oh, mungkin karena si ini ngasih makanan sehingga saya jadi terpapar. Oh, mungkin kemarin ada tamu tuh. Jadi bukan evaluasi maksudnya, tetapi respon menyalahkan pada orang lain. Andai kata dirinya itu tidak menerima apa yang ditakdirkan kepada dirinya. Dan keadaan sebaliknya, jika dirinya menerima, maka mudah saja. Kenapa? Karena ternyata 80% filing data di otak itu akan fokus pada solusi. Ketika dirinya menerima, oh iya, kira-kira bagaimana nih yang terbaik buat AA? Bagaimana yang terbaik buat orang lain agar orang lain juga tidak terpapar? Nah, itulah mungkin kata-kata yang keluar ketika seseorang itu ridho menerima. Jadi memang kata kunci ridho terhadap sebuah fenomena yang negatif itu akan mengubah biomekanisme yang terjadi di dalam otak. Yang tadinya keluar adalah hormon stres ya, hormon kecemasan, adrenalin, epinefrin, norepinefrin begitu. Maka ketika dia berhasil mengkonversi menjadi sesuatu yang mungkin dia sadari bahwa di balik itu akan ada sesuatu yang lebih bagus, maka ketika dia ridho akan terjadi perubahan. Hormon yang keluar bukan lagi adrenalin, bukan lagi hormon stres, tapi hormon ketenangan, hormon kebahagiaan seperti hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Ini real sahabat-sahabat semua. Ini penelitian ada di bidang ilmu yang disebut dengan psikoneuroimunologi. Nah, ketika seseorang kata kuncinya itu ridho, maka sebagian besar filing data di otak itu fokus pada solusi. Dan ketika seseorang itu ridho, maka hormon yang dikeluar itu dominan itu adalah hormon-hormon kebahagiaan. Jadi apapun pendapat para ahli ataupun apa pendapat orang selama itu logis dan berfokus pada solusi untuk mengatasi dirinya, maka dengan mudah diterima. Tidak banyak pertanyaan, mengapa ini, kenapa, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, konversi dari sebuah penolakan menjadi penerimaan itu bukan suatu hal yang mudah. Tergantung banyak faktor, di antaranya ada faktor pendidikan, kemudian latar belakang, dan ada satu lagi yang disebut dengan spiritual coping. Spiritual coping ini adalah pola pendekatan dari hati kepada aspek ilahiyah, pada aspek ketuhanan, sehingga yang tadinya berlabel negatif itu berhasil dia konversi menjadi label positif. Ketika seseorang dikatakan COVID positif, ya, itu berlabel negatif, begitu ya, berlabel negatif bagi kebanyakan orang, tapi bagi orang yang mempunyai spiritual coping namanya itu sistem konversi dari aspek ilahiyah, maka dia berpikir tidak ada satu daun pun jatuh ke bumi ini tanpa Allah ketahui. Tidak ada kejadian yang menimpa diri melainkan atas izin Allah. Tidak ada suatu kejadian pun, pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian, tidak ada satu kejadian pun yang buruk menurut Allah. Buruk itu menurut kita. Nah, hal-hal seperti itu menjadi spiritual coping. Jadi bagaimana dirinya mengubah label negatif, persepsi negatif menjadi sebuah label positif. Oh, mungkin Allah menakdirkan ini, pasti ada suatu hikmah di balik ini.
yang mungkin Allah titipkan hikmah itu lebih besar daripada label negatif yang saya terima. Oh, mungkin Allah menurunkan COVID kepada saya ini pasti ada sesuatu yang mungkin harus menjadikan diri evaluasi. Oh, kemarin mungkin cuci tangannya kurang. Oh, kemarin mungkin saya lupa jaga jarak. Oh, kemarin mungkin saya lupa untuk pakai masker. Proses evaluasi di sana itu adalah proses evaluasi untuk perbaikan, bukan mencari kesalahan untuk proyeksi menyalahkan pada orang lain. Nah, ketika seseorang itu berhasil mengkonversi dari sebuah label negatif ke label positif, di sanalah masuk ke dalam episode penerimaan. Kalau dalam bahasa kita itu ridho. Jadi memang ridho itu adalah pembuka pintu kesehatan dan pembuka solusi, di mana keluhan akan berganti menjadi rasa syukur. Rasa syukur bukan mensyukuri penyakitnya, tetapi rasa syukur lebih dalam lagi. Rasa syukur akan berbaik sangka bahwa di balik semua itu pasti ada sesuatu yang lebih besar, nikmat yang lebih besar yang Allah titipkan, yang mungkin pada saat itu nikmat tersebut belum nampak. Yang mungkin pada saat itu hikmah itu belum bisa keluarkan. Ya, ketika bicara dengan AA juga kemarin hikmah itu salah satunya bagi orang yang terkena COVID adalah Allah titipkan tentara-tentara khusus berupa imunoglobulin yang terbentuk secara alamiah sebagai respon masuknya COVID, kuman SARS-CoV-2 itu ya, berupa antibodi. Ibaratnya sama seperti orang diimunisasi. Jadi ketika kita berbicara masalah imunisasi, maka kalau AA itu nggak usah diimunisasi lagi. Karena apa? Karena AA sudah berhasil melewati fase-fase, di antaranya fase kritis yang mempertemukan antara daya tahan tubuh AA dengan banyaknya virus tadi. Sehingga dalam tubuh AA itu membentuk tentara-tentara khusus untuk SARS-CoV-2 ini. Jadi di sanalah imunitas terbentuk dan terbangun. Jadi sudah terjadi imunisasi alamiah. Mungkin itu dulu, AA. Mangga barangkali ada diskusi. Di sini juga ada survivor nih. Ada yang pernah mengalami begitu ya. Bagaimana dirawat dulu ya. Ada alumni Wisma Atlet juga ya, Kang Beni. Ada Kang Beni, Kang. Alumni Wisma Atlet juga. Bisa mungkin berbagi, Kang. Nah, sambil menunggu sekarang dalam masa recovery, memang tubuh ini membutuhkan waktu untuk kembalinya sistem organ pada regulasi normal atau pada regulasi yang wajar. Nah, berapa lama regulasi ini masuk ke dalam regulasi yang wajar, ini memang sangat individual. Bagi mereka yang mempunyai sistem pertahanan yang bagus gitu ya, seperti AA, ini insya Allah tidak terlalu lama. Bisa 4 hari, paling lama juga rata-rata 2 minggu, paling lama begitu. Tapi ada mereka yang mempunyai penyakit komorbid atau mempunyai sistem ketahanan fisik yang memang rata-rata begitu ya, rata-rata sekitar 1 bulan. Kalau yang pernah pasien-pasien saya alami itu. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan selama masa recovery adalah tetap bagaimana caranya agar sistem imunitas kita itu dalam posisi yang lebih tinggi dari virulensi virus yang kemungkinan masih ada di dalam tubuh begitu. Begitu teman-teman, sahabat-sahabat semua. Eta leles kenapa leles kayak lemes kenapa? Iya. Saya jadi kayak tulang lunak. Iya. Kayak ayam tulang. Siap, AA. Jadi ibaratnya orang habis berperang, maka sistem pertahanan tubuh, kemudian sistem organ di dalam tubuh kita itu mengeksploitasi, ibaratnya mengeksploitasi tentara cadangan, mengeksploitasi energi cadangan yang ada di dalam tubuh untuk persiapan dan untuk melakukan peperangan itu.
Nah, ketika cadangan-cadangan strategis di dalam tubuh kita itu digunakan, maka banyak sekali di sana itu apa sisa-sisa metabolisme. Di antaranya adalah timbunan misalnya asam laktat. Dan Hmm. ketika timbunan laktat itu ada sisa-sisa makan para tentara gitu ya, maka di dalam tubuh itu biasanya ada lemas, kemudian nyeri dan pegal-pegal. Itu walaupun kita nggak kerja, walaupun otot kita itu tidak terlalu aktivitas, tetapi timbunan laktat di dalam sel-sel otot itu bisa mengakibatkan apa namanya rasa-rasa yang tidak nyaman. Dan timbunan laktat itu akan segera dibuang, akan segera dibawa ke ginjal. Sirkulasi darah yang sama ke ginjal itu sehari rata-rata 76 kali. Jadi darah yang sama keluar masuk ke ginjal itu rata-rata sehari itu 76 kali. Ketika ada timbunan laktat misal di daerah otot di trapezius di belakang, maka paling tidak sehari 76 kali darahnya itu melewati trapezius dan 76 kali darahnya itu masuk ke dalam sistem pencucian. Pencucian yang ada di ginjal. Jadi Makin harus banyak gimana nih sisa-sisa. Ya, olahraga kan ini gimana? harus olahraga atau gimana? Mungkin angkat ember, Oh, terus belum, kan? Belum. Belum, belum boleh. Belum boleh. Nah, Mari menang saya, sih ngangkat ember, udah gitu semua gol. ember buat cucian ya. Jadi ketika masa recovery ini kan timbunan-timbunan sisa perang, sisa metabolisme itu masih banyak. Jadi janganlah kita menambah timbunan-timbunan itu lagi. Kemudian pada masa recovery ini kan energi banyak dieksploitasi. Makanya kalau kata orang Sunda itu ada istilah memayu katanya. Mamayu itu makanan yang apa namanya nafsu makan yang banyak begitu ya. Ketika kita itu habis sakit. Kenapa itu terjadi? Karena untuk mengganti tubuh ini mempunyai regulasi. Ketika Hmm. cadangan-cadangan yang diperlukan yang vital itu ternyata kosong, maka akan timbul nafsu makan akan muncul. Supaya apa? Supaya recovery energi itu cadangan itu cepat kembali. Jadi dalam rangka memayu mungkin AA seperti ini nanti akan timbul fase seperti itu mengembalikan Hmm. cadangan-cadangan itu supaya suatu saat misal terjadi sesuatu misalnya bukan hanya ketika sakit cadangan itu digunakan, misalnya ketika over exercise cadangan itu juga dipakai begitu Jadi Maman. sebagusnya mah jangan terlalu olahraga ya, stretching Iya, ya, betul. kemudian tetap memayu gitu, Iya, memperbanyak kekenyahan, iya, iya begitu banyak minum, ya. ya jangan terlalu percaya diri langsung banyak aktivitas itu ya. Iya, betul betul Betul, karena overconfidence juga tidak akan mengatasi masalah. Ya benar. Karena karena posisi fisik pada saat ketika kita misalnya mampu melakukan bersepeda 10 kilometer atau 50 kilometer dengan kondisi fisik sekarang, kalau overconfident maka itu tidak balance dengan kemampuan real yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita mengukur kemampuan real? Yaitu dari mulai kondisi kita pada saat ini, usia berapa, kemudian pasca seperti apa, kemudian berat badan idealnya kita berapa, kemudian nutrisi yang masuk pada diri kita itu berapa. Jadi dari balance seperti itu kita sebetulnya bisa menghitung Hmm. ya bedanya antara saat ini dengan masa-masa yang lalu begitu Oke, atau saya udah datang berkali-kali, sudah komitmen berkali-kali yang lebih hadir di sana datang serang. Ya, siap Ya, Terima kasih toh, terima kasih kawan-kawan. ya Ya, sama-sama. doakan supaya bisa segera pulih. Tadi malam kan ceramah terus kayak ayam tulang lunak. Iya, 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 iya. Nah, karena kan kalau ayam tulang lunak ya, Iya, karena ceramah itu kan sebetulnya mah proses berpikir, oh gitu. Iya, proses melirik aja, ini dalam suatu riset tahun 2007 saya baca, ketika orang melirik aja mengcapture gambar yang ada di misalnya di pinggir dia itu ya,
Maka ketika melirik dan dia mempersepsi gambar itu, maka akan ada 200.000 neuron di otak itu bekerja. Ah, Cuma melirik aja. betul, men. 200.000 neuron di otak itu bekerja. 200.000 neuron itu bekerja, berarti energi yang dibutuhkan itu berapa? Nah, Ah, otak betul. di dalam, iya betul. Dalam otak kita itu kan kurang lebih 83 triliun sel, ya. Aduh, Iya, ketika kita berpikir, maka aktivasi dari data yang ada di sini, data yang ada di sini, data yang ada di sini, begitu ya. Filing data otak itu, dia itu akan tersaji dalam sebuah apa namanya meja yang akan segera disajikan, gitu ya. Itu memerlukan energi yang sangat besar. Jadi, waduh, jadi saya harus gimana saya bisa melirik? Gimana? Nah, jadi AA harus menikmati apa yang menurut AA enjoy. Contoh, misalnya AA oh, enjoynya misalnya dengan apa dengerin murotal, udah nikmati aja itu AA. Dengan masih. menikmati seperti itu, maka sebetulnya terjadi recovery itu lebih cepat. Kemudian di depan kan, Oh, ya depan kan ada taman A, buka pintu ke depan gitu. A menikmati iya. taman itu, begitu ya A. Yang penting aman, suara air, suara Iya, suara alam-alam kucing itu A. air, alam, burung, nah, suara Quran, Iya, betul. iya. Sok aku saya mau melihat dulu mana ya. Mohon, Iya, Assalamualaikum Iya. ya. Mana-mana dijauhin. Itu semua. Sama-sama AA, saya. Mana Kak? Jangan kasih kendor. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, sebuah kebahagiaan tersendiri ya, Bu ya, Bapak ya. Virus. Aduh, Sendiri. plong rasanya. Gitu. Jadi sedikit mungkin dilanjutkan ini tanggung ya. Jadi ketika seseorang berpikir sebetulnya ketika seseorang berbicara, ketika seseorang itu apa ceramah seperti A, walaupun fisiknya itu diam ya, tetapi energi yang diperlukan itu tidaklah sederhana dan tidak sedikit. Bayangkan ketika seseorang misalnya lagi ujian tuh ya, ujian tulis misalnya SBMPTN atau ujian tulis masuk PNS begitu. Itu kan fisiknya diam, tetapi kerja di otak itu sangat maksimal di sana. Nah, apakah kerja otak ini apa energinya rendah? Enggak, teman-teman semua. Energi otak itu melibatkan, bayangkan tadi ya, andai kata 10% saja dari 83 triliun sel yang ada di otak, misalnya 850 juta. Kemudian kali misalnya satu selnya itu misalnya satu apa namanya 0,03 kalori. Mungkin 1 jam berpikir itu bisa apa namanya habis 2000 kilokalori. Mungkin ya. Nah, 2000 kilokalori itu kalau dikonversikan mungkin 1 piring nasi ya. Jadi 1 jam berpikir itu mungkin perlu energi sebesar itu, tergantung dari beratnya berpikir dan konsentrasi yang dia jalankan. Sehingga benar kata Ata tadi, hanya ceramah, ya memang kata-katanya hanya di sini. Tetapi ceramah itu merupakan kumulatif dari filing-filing data di otak, mengolah, kemudian mempersepsikan, udah mempersepsikan, kemudian mengungkapkan, begitu. Nah, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas segala doanya. Alhamdulillah, tim dari RSPAD juga terima kasih. Alhamdulillah, tim dari Rumah Sakit Edelweiss juga. Kita juga ada tim tangguh yang dipimpin oleh Kang Jaka. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, ikhtiar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. AA insya Allah sudah sembuh dan sekarang masih menunggu masa recovery. Semoga bisa kita dapatkan ilmu-ilmunya lagi supaya kita makin lama makin dekat kepada Allah. Terima kasih Kang Faruk, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.